kemoterapi itu aku peluk dia, aku nangis gitu. Maksudnya barulah di saat itu aku merasa, oh iya ini betul kemoterapi. Keajaiban Allah ya. Keajaiban Allah, kebesaran Allah gitu ya. Walaupun memang kemoterapi berakhir, kita masih tetap ada hal-hal yang harus kita lakukan. Tapi tetap dalam pantauan dokter juga. Dalam pantauan dokter. Jadi kalau leukemia itu modelnya 1 tahun setelah dia selesai kemoterapi, maka kemungkinan kembalinya leukemianya itu sekian puluh %. Nanti kalau sudah lewat dari 1 tahun, maka persentase itu akan menurun. Lewat dari 2 tahun dia menurun lagi gitu. Jadi memang kita harus tetap jaga, tetap harus diperhatikan dokter. Kita harus pengawasan. Iya. Mohon doanya, karena kita masih butuh doa dari semua. Pasti ya Bun saya, kita doakan ya Aisyah segera sehat ya. Perawatannya berakhir ya kan. Dan bisa kembali menikmati hidupnya sebagai anak yang sangat ceria sekali. Kalau kita lihat ya Aisyah ini kan masih seperti dulu ya, suka joget, suka nyanyi ya. Itu luar biasa banget. Jadi luar biasa buat Denada, kita berikan semangat dong ya. Terima kasih banyak. Tapi Aisyah pernah nggak kalau dia tanya apa sakit apa atau sakit apa gitu? Dulu di awal-awal dia nanya Mas, karena kan dia kan pada saat dia pertama kali diagnosa itu kan 5,5 tahun masih, jadi masih kecil sebenarnya. Jadi dia nggak begitu ngerti apa yang terjadi sama dia, cuma ya dia tahu bahwa ya dia tiba-tiba dari boleh kemana-mana, boleh jalan-jalan, aku kerja kemanapun selalu aku ajak, tiba-tiba dia harus pindah ke Singapura tiap hari, mesti urusannya jarum lah, mesti operasi apa, kemo segala macam gitu. Jadi di awal-awal pertanyaannya banyak, aku ini kenapa, aku sakit apa. Tapi memang di awal-awal aku banyak bohong sama dia, karena waktu itu dia masih bisa dibohongin ya, masih 5,5 Sempet tahun. tanya gitu, kok aku jarumnya tiap hari ditusuk-tusuk, ini tangan gimana nih Mama? Iya, gitu. iya dia tanya, ini kenapa, aku kenapa harus begini, harus setiap hari kesini. Terus waktu dia dioperasi dipasang alat buat kemonya tuh di sini, itu juga dia nanya ini apa gitu. Tapi aku berusaha untuk menjelaskan dengan penjelasan yang memang nggak sebenarnya betul, tapi aku berusaha untuk supaya itu dia tetap bisa ngasih dia semangat. Jadi misalnya, kenapa kok ini aku kemo, aku bilang ini kemo ini adalah kayak vitamin, aku bilang. Jadi kalau masuk ke badan kamu ini akan membuat badan kamu semakin sehat, semakin kuat. Gitu. Iya sih. Supaya dia itu pada saat dia di kemo, aku kepengen dia punya aura Energi dan beda. energi yang positif. Energi yang positif. Tapi Dena, aku aja ya di usia sekarang ini kalau sakit tuh terkadang suka mengeluh, apalagi anak kecil. Aisyah itu tipe yang mengeluh nggak sih pada saat menjalani perawatan? Iya, kalau mengeluh pasti ya, karena kan nggak nyaman ya. Kemoterapi itu prosedurnya sakit, nggak nyaman pada saat prosedurnya sakit. Setelah prosedurnya pun dia masih merasakan sakit, mual-mual nggak bisa makan, minum air putih aja. Anakku keluar. juga kayak gitu, kalau lagi sakit, lagi demam aja gitu. Kalau orang bingung gitu loh. Iya. Terus gelisah gitu. Udah gitu kan kalau Mas Arvin orangnya kan tenang aja, kan ada dokter. Tenang Pia toh iki, tenang ini anaknya udah demamnya udah 39 udah tenang. Iya. Santai aja gitu. Kalau kita sebagai seorang ibu itu ya mungkin ada rasa yang khawatir yang berlebihan, apalagi kan aku juga anaknya cuma 1. Iya, ya Mbak. kan. Iya. Udah bikinnya lama, dapatnya lama, susah gitu kan. Iya. Jadi kadang-kadang aku sebagai seorang ibu tuh mungkin lebih sangat khawatir. Betul. Aku juga kayak gitu. Ivan Iya. itu walaupun segede ini kadang-kadang juga masih Ivan oke gitu. Iya. Oke Mam gitu. Hari ini apa gitu. Tapi badan sehat, oke udah Iya. makan apa Itu tetep kan, sama. Mbak, itu kayak gitu. Iya, itu sebagai kayak- seorang ibu itu kita nggak bisa. Kayaknya itu kayak udah defaultnya ibu tuh kayaknya kita harus memastikan kenyamanan kita itu pada kebahagiaan kita saat kita melihat anak kita nyaman, sehat, bahagia gitu. Jadi rasa-rasanya memang setiap kali kita harus melihat keadaan bahwa anak itu lagi tidak sehat, lagi kurang sehat, terus menjalani pengobatan, itu pasti betul-betul membuat menghancurkan Tapi aku hati bangga itu loh pasti. Mbak sama kamu Mbak. Aduh, Masya Allah. Tuh aku lihat beritanya kan di awal-awal itu benar-benar mengalami hal yang sangat apa ya, istilahnya kalau ibu ngalamin hal kayak gitu kok depresi banget gitu aku Iya. lihatnya, itu benar-benar campur aduk gitu. Tapi kamu kuat, strong dan Masya Allah. Allah sudah memberikan Kuat hadiah yang gitu ya. terindah. Udah 3 tahun akhirnya dapat hadiah sembuh sehat. Amin ya Rabbal Perjuangan yang luar biasa loh. Tidak percaya sampai 3 kali dikasih tahu dokter. Reaksi Aisyahnya,
ketika tahu bahwa oke, nggak kemo lagi? Ya, jadi memang kalau di yang aku tahu memang istilah yang dipakai itu adalah survivor ya. Survivor. Ya, jadi kalau dia sudah melewati masa kemoterapi maka dia dinyatakan sebagai seorang survivor. Dan alhamdulillah Aisyah sudah melewati semua kemoterapinya dan sekarang walaupun masih ada treatment dan kontrol dan segala PR lah istilahnya harus kita lakukan, tapi kita bersyukur sekali bahwa kemoterapi itu sudah bisa dilalui. Pada saat dia tahu terakhir kali sama, dia juga kayak aku waktu itu. Bengong dulu. Bengong gitu kayak sampai rumah pun dia masih, Ibu ini berarti no more, dia sebutin lah nama-nama Ada nggak hal-hal yang pengen Aisyah ketahui gitu? yang pengen dia lakukan Iya. mungkin ya? ya pengen dilakukan gitu? Makan. Oh, langsung Makanan, pengen hal-hal yang Emang dia nggak kesukaannya apa? karena gini Mas, pada saat dia kemoterapi itu banyak hal yang dia nggak boleh makan, hal Ada yang dia larangan, suka. ada larangan-larangan Larangannya khusus? banyak. Jadi misalnya makanan-makanan yang fermentasi itu dia suka banget kayak tempe gitu-gitu kan. Terus udah gitu kayak makanan buah-buahan yang tidak boleh dikupas, yang tidak bisa dikupas kulitnya kayak anggur, stroberi segala macam itu nggak boleh dimakan. Salad segala macam nggak boleh. Mayones aja nggak semuanya boleh dimakan sama dia gitu. Jadi keju nggak semuanya boleh dimakan. Jadi permintaan pertama apa? Tempe, anggur yang dilarang-larang itu diminta semua? Diminta semua. Jadi tapi kan kita di Singapura ya, ada di sana ada tempe. Cuma kan rasanya beda kalau kita beli di pasar yang pagi yang di masih anget gitu kan. Jadi sekarang ini PR aku pokoknya tiap kali aku ke Indonesia, pas mau pulang pagi-pagi Bawa aku suruh tempe. orang ke pasar beli tempe bungkus daun yang masih panas-panas itu aku bawa ke sana, begitu sampai sana dia seneng banget pasti. Tapi nggak apa-apa, aman masuk bandara gitu? Aman karena kan bawanya juga nggak banyak gitu ya. Nggak Jadi 2 ton juga ya bawanya ya ke sana ya. Kalau mau 2 ton baru repot ya. Tapi yang pasti satu hal yang bisa kita pelajari nih Bunsai, besti-besti di rumah ya. Bahwa tadi Bunda Inul dan juga Dendane bilang, seorang ibu tuh ya Mas ya, kalau buat anak ini ibaratnya bisa mengorbankan dirinya sendiri loh. Perasaan seorang ibu Apapun ya. akan dilakukan untuk anak tercinta. Dan dari perjalanan hidup Denada kita belajar juga bahwa perjuangan kita nih ketika dihadapkan dengan ujian dan cobaan yang bisa membuat kita kuat ketika melewati adalah kepercayaan, belief ya, dan juga percaya bahwa ada kok yang sudah mengatur semuanya. Betul ya, Dena pernah bilang seperti itu Tapi ya. memang kita harus yakin dan percaya gitu. Kalau kita yakini apa yang sudah menjadi ketentuan gitu, saya yakin semua pasti akan bisa dilewati dengan baik gitu. Nah, Kalau Dena mungkin di rumah ada juga orang tua yang sedang menghadapi kondisi yang saat ini sedang dihadapi oleh Dena, ada anaknya sakit, ya sedang berjuang. Apa yang bisa Dena sampaikan? Aku tahu ini pasti nggak mudah, masa yang berat, masa yang nggak mudah. Aku mendengar dan membaca banyak sekali para ibu orang tua yang email aku, DM aku dan menyatakan kesedihan dan kesusahan yang mereka lalui gitu. Dan aku mengerti dan aku hanya berpesan jangan pernah menyerah di segala hal. Berikan yang terbaik untuk anak karena pada saat ini anak kita sedang membutuhkan semua yang kita bisa berikan kepada dia, dari mulai cinta kita, support kita, doa kita. hebat loh. Amin ya rabbal alamin. Dan percaya bahwa kita boleh minta apapun kepada Allah, minta apapun, minta kesembuhan, berdoa sekuat-kuatnya, dan aku mendoakan semoga anak-anak kita semuanya diberikan kesehatan dan kesembuhan yang Amin. sebaik-baiknya. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Dena. Salam buat Aisyah ya. Insya Allah aku Aduh, sampaikan. Semoga Salam kamu bisa buat ketemu. Aisyah juga. Iya dong, Kangen banget Mudah-mudahan sama Aisyah bisa balik ke Indonesia. Amin. Say hello dengan kita-kita semuanya. Karena semua udah pada rindu, pada kangen. Karena Iya. apa ya? Kalau kita lihat kan memang selama ini fotonya ditutupin terus. Iya. Gitu. Kangen ya jadinya ya, Kangen Bun. jadinya. Iya, Bener gitu. banget. Yuk sekarang kita ngumpulin Oh iya. nyawa. Oke. Ayo gede semua yuk, semangat, Semangat. Semuanya boleh berdiri Semangat, lagi. yuk. Yuk. Kumpulin nyawa dulu ya. Ayo Dena ikut yuk. Tangan diangkat ke atas. Pegang kepala. Pijit. Pijit happy, pijit happy, pijit happy, pijit happy. Pijit happy, pijit happy, pijit happy. Adam, apa? Wow, jadi baru tahu nih Bunsai. Ternyata ini yang namanya pijit bikin happy ya. Iya, begitu
Begini pijit jadi happy. Pijit jadi happy. Oke, tadi kita sudah lihat ya seperti apa perjuangan seorang ibu untuk anak tercintanya. Tapi ternyata dalam kenyataannya di kehidupan kita ini ya bukan hanya orang tua yang berjuang untuk anak, banyak juga anak-anak yang berjuang untuk orang tua. Bahkan perjuangan anak yang akan kita hadirkan saat lagi ini sangat luar biasa karena perjuangannya adalah untuk menemukan orang tuanya. Sangat rindu sekali Debbie ini kehilangan ayahnya sejak lahir. Sejak dari lahir. Ya, dan kali ini tuh Debbie ingin sekali bisa berjumpa dengan ayah tercintanya. Ya, kami berharap dengan tayangan Rumah Idaman semoga nanti bisa terwujud keinginannya ya Bun ya. Bisa tersampaikan keinginannya untuk bisa bertemu dengan keluarga yang sudah lama tidak bertemu. Betul sekali. Sebagai perantara. Nah, Ya. kalau begitu langsung aja kita sambut. Ini dia Debbie. Halo Debbie, apa kabar? Kak Debbie, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mbak? Iya. Debbie kita berkenalan dulu nih, Debbie sendiri ini. Allahu Akbar. Mas Adam. Mas Adam loh. Mas Adam ngagetin aku deh. Mas Adam. Sebentar ya. Maaf ya Debbie ya. Ya Allah, oke. Aduh, Mas Adam dulu. Kaget. Aku juga kaget jadinya. Kita kenalan sama Debbie dulu. Debbie ini asalnya dari mana? Iya, dari Purworejo. Purworejo. Jawa Tengah, ya. Purworejo, Jawa Tengah. Iya. Nah, ini kalau kita dengar datang ke Jakarta tuh baru tadi malam. Iya, semalam. Semalam. Tadi pagi baru sampai. Oh, gitu. Iya. Oke. Sebenarnya udah berapa lama sih nggak ketemu sama ayah ini, Deb? 30 tahun. Seumur Berapa? saya. 30 tahun seumur saya. Tapi ayah diyakini masih ada, masih hidup? Masih. Informasinya dari ibu atau dari keluarga kalau ayah udah masih ada? Setahun terakhir saya pernah bertemu sama tetangga saya dulu di Cawang. Dia pernah bertemu sama bapak di Medan. Berpapasan tapi. Oh, gitu. Jadi diyakini masih ada, masih hidup Iya, ya? masih. Tapi usaha apa yang dilakukan untuk apa? Cari ayah. Menemukan ayahnya itu? Cuman nge-share di grup-grup mencari orang hilang aja. Di sosial media. Jadi usaha itu selama ini yang Debbie lakukan. Iya, heeh. Debbie boleh ceritakan awal mulanya kenapa akhirnya kok tidak bertemu dengan ayah sedari lahir? Iya, jadi kan saya lahir di kampung di Purworejo. Waktu itu tuh pernikahan ibu sama bapak saya tuh nggak direstuin sama keluarga bapak saya. Jadi begitu saya lahir, bapak pergi ke Medan. Ya, terus tahun 96 ibu ketemu lagi sama bapak. Nah, ternyata bapak tuh udah punya keluarga lagi. Ya mudah-mudahan dengan menonton Rumah Idaman ini barangkali Bapak lagi nonton, apa yang mau disampaikan? Bapak, ini Debbie udah gede. Debbie pengen ketemu Bapak. Debbie juga pengen kayak teman-teman bisa manggil Bapak, bisa peluk Bapak, bisa curhat ke Bapak. Pengen tahu rasanya punya Bapak tuh kayak gimana. Debbie, ini Debbie membawa foto dari Bapak, tapi buram fotonya. Ini foto dari siapa Debbie dapatkan? Ini pas Mama meninggal dulu, terus di kontrakan ada foto-foto almarhum Mama, terus sama Bapak. Jadi mama pun sudah... Mama udah nggak ada sejak saya kecil. Jadi Debbie diurus siapa selama ini? Nenek sama kakek. Jadi sama nenek kakek. Iya. Oke, ini boleh diceritakan nama beliau siapa supaya jika ada Unsa yang mungkin punya informasinya bisa menyampaikan kepada kami. Iya, bapak saya namanya Dedi Nursianto. Umurnya sekitar 56 tahun. Asalnya sih dari Surabaya, cuman dia merantau di Medan. Oke. Iya. Dan nama Debbie sendiri lengkapnya boleh disebutkan? Iya, saya Debbie Nursinta.
Debbie Nursinta. Debbie, aku boleh nanya Kak? Iya. Misalnya nanti kan pasti kamu menyimpan kerinduan yang luar biasa ya. Ya. Pernah nggak terbayang kira-kira kalau nanti kamu akhirnya alhamdulillah bisa ketemu dengan Bapak, apa yang akan kamu lakukan pertama kali? Atau apa yang akan kamu